podcast aku dari Metro. Aku Indah dari Oku. Halo, saya Siti dari Palembang. Menurut kakak-kakak kenakalan remaja tuh apa sih? Menurut Kak Siti gimana nih? Apa sih Kak kenakalan remaja itu Kak? Kenakalan remaja itu kayak pergaulan bebas sih Kak. Kayak ngikutin pergaulan yang kayak merokok, yang belum waktunya kan. Terus kayak banyak juga berita yang hamil di luar nikah itu kan. Terus juga seperti kalau di sekolah itu kayak tawuran, kayak gitu sih. Jadi usia remaja tuh rentan banget ya kak? Iya. Buat yang kayak gitu. Apalagi di Gen Z pada sekarang ini ya Kak ya, banyak banget beritanya ya. Atau di sini kakaknya pasti ada yang bawa cerita nih tentang kenakalan remaja atau ada temannya atau apa sih masalahnya sendiri bahkan. Ada sih. Gimana tuh Kak? Kalau kenakalan remaja itu kan sama aja kayak perbuatan yang menyimpang ya. Iya. Nah ini kan kalau di sekitar di lingkungan doang ya. Itu kan zaman sekarang kan ada kayak pergaulan bebas gitu kan. Yang kayak dibilang kasih tadi kan, yang ada di luar nikah. Karena Iya. itu kan akibatnya kan mungkin kan karena kurang perhatian di orang tua ya. Jadi kan kayak mereka tuh pacaran tuh jadinya tuh kayak nggak tahu batasan gitu kan, jadinya makanya jadi hamil di luar nikah gitu. Soalnya kayak zaman sekarang tuh banyak gitu loh yang terjadi kayak gitu, hamil di luar nikah ya nggak sih? Iya karena itu juga pengaruh dari sosial media juga ya kak. Iya sih. Ya kalau menurut aku nih ya, seharusnya kan kayak usia di SMP atau SMA itu tentang banget kalau musimnya kayak gitu ya. Maksudnya yang dibilang kayak gitu, kayak yang sebelum waktunya beliau mengenal pacaran seharusnya kan kayak dihindari dulu loh. Tapi sekarang ini sih anak-anak SMP aja udah pada pacaran nggak sih? Iya. Malahan ada Bahkan yang SD juga ada aja sih. Ya bisa dibilang kayak cinta-cinta monyet gitu ya kak. Iya, apalagi ada yang panggilan ayah bunda Iya. kan. Betul. bahkan ada nih temenku juga nih masih kecil udah kenal kayak alkohol kayak gitu. Oh. Iya, kayak narkoba gitu ya. Iya, alkohol juga. Itu mungkin orang tuanya kurang merhatiin gitu nggak sih? Iya sih, dia juga broken home. Terus di sini ada nggak sih orang tuanya ngelarang, kamu jam segini harus pulang ya, harus nyampe rumah nih sebelum maghrib gitu. Apalagi yang orang tua zaman dulu tuh kan ini ya, bahasa anak sekarang kok pasti apa parent gitu kan, kayak ngelarang anaknya buat jangan main malam nih, apalagi sama cowok gitu. Siapa nih yang kayak gitu di sini? Ada sih, aku juga kayak gitu kan, kayak dikekang ya. Iya. Iya. Tapi kan sebenarnya kan orang tua ngekang kan juga buat kebaikan kita ya. Tapi tuh kayak ngekangnya tuh kayak apa ya, buat diri tertekan gitu loh. Iya. Ya sebenarnya kan kita kan juga mau ya dilarang-larang, itu kan sama aja kan orang tua sayang sama kita kan. Tapi ya mungkin cara orang tuanya itu salah. Lagian juga tuh kayak orang tua zaman sekarang tuh kayak ini nggak sih, kayak kurang jadi tempat cerita buat anaknya nggak sih? Kurang pendekatan gitu ya, Iya. komunikasinya kurang. Jadi kan ini apa, hubungan anak sama orang tua aku tuh kayak apa namanya, kurang deket gitu Iya. loh, kayak Ya berjarak. karena kurang komunikasi itu tadi. Iya. Untuk Kak Abdul nih gimana nih, punya nggak pengalaman kurang kasih sayang orang tua atau kurang perhatian atau malah dibebasin gitu, mau kesana kesini? Biasanya anak laki kan ya udahlah gitu kan, Iya. bebas pulang jam berapa gitu. Ya kalau saya sih sebenarnya sama orang rumah mah dibebas-bebasin aja, maksudnya dalam pengertian asal ngerti waktu aja gitu kan. Ada batasannya, nggak semuanya harus bebas-bebas itu juga gitu Iya. kan. Terus Kak Abdul kan dibebasin nih sama orang tua. Terus Kak Abdul menyikapinya itu kayak mana? Ya kayak gimana ya, kadang lebih kayak ngerasa kesepian sih sebenarnya. Kadang ada pengen dikekang, tapi waktu dikekang juga ya kayak gimana ya, pengen Kurang pas dibebasin gitu. Waktunya nggak pas gitu ya. Iya, kalau misalnya waktu dibebasin juga jadinya malah kayak kurang kasih sayang, Iya. malah gak dipeduli. Malah jadi Iya. kayak liar gitu ya Iya, pergaulan. bener-bener. Jadi anak yang tidak berguna gitu. Iya, Bukan kayak anak tidak buangan berguna banget. sih. Kayak lebih nggak disayang sih. Iya. ya Iya. kan? Nggak Jadi dianggap dia gitu. kayak bebas banget. Iya. Karena itu dia anak laki gitu kan, kalau kita aja pasti dilarang banget ya, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Itu berpengaruh nggak sih Kak buat Kak Abdul, kayak kan kurang diperhatiin nih. Jadi Kak Abdul kayak mau ngikut-ngikutin temen yang ke jalur yang negatif gitu. Ya mungkin karena terlalu bebas itu ya, makanya jadinya kayak gimana ya kesana ya, kayak apa aja dicobain gitu kan. Apaan tuh? Iya. Mungkin Berarti pernah melakukan tawuran Kak? kalau tawuran alhamdulillah belum pernah. Alhamdulillah. Kalau ini minum-minum, kan itu kan minum-minum Minuman juga kan keras. termasuk kenakalan remaja ya. Iya. Ya mungkin kalau misalnya minum-minuman kayak gitu ya,
di sekarang ini untuk kalangan cowok-cowok, apalagi cowok-cowok yang udah sering main keluarnya malam, kayak gitu tuh kayak jadi hal biasa sebenarnya. Jadi hal yang lumrah ya. Iya. Tapi di tongkrongan. buat cowok-cowok tuh tahu nggak sih kayak efek sampingnya gitu? Ya sebenarnya kita itu tahu sebenarnya apa efek sampingnya, jangka panjang itu kayak gimana jadinya, itu sebenarnya tahu. Cuman kan kita kayak bingung cari tempat pelampiasan tuh loh, karena ya itu tadi kurang kasih sayang orang tua mungkin. Kayak kita tuh mau cerita ke orang tua jadi canggung ya gara-gara kayak gitu. Iya, nggak pernah cerita malah. Kalau untuk Abdul sendiri ada nggak sih milih-milih teman, misalnya kan kita temenan sama yang nakal nih, Dicobain gitu kan. apa bisa nyesuaiin dia nggak sih? Kalau temenan sama yang nakal ya harus ikutan nakal nih, ntar kalau sama yang baik ya ikut gitu. Ikut tahu. Ya, sebenarnya kalau milih temen ya, saya milih-milih sih sebenarnya kalau untuk temen. Karena apa? Nggak semuanya baik gitu loh. Iya. Ada yang misalnya terlalu buruk sampai ke narkoba segala macam, itu kan buruk kan pengaruhnya. Itu saya nggak ikutan. Saya nggak mau kalau kayak gitu. Kalau menurut kakak sendiri itu apa sih yang pernah dilakuin yang paling fatal menurut kamu, Kak? Ya mungkin ya minum itu mungkin ya. Itu kapan tuh? Apa mulai pertama minum terus berhentinya gitu? Kalau pertama minum tuh waktu SMA mungkin ya, awal-awal dapet kayak kebebasan tuh kan SMA ya. Jadi mungkin awal-awal minum ya waktu SMA. Waktu itu ya namanya anak muda kan, Iya. lagi ada masalah kabur di rumah. Jadi ya, biasanya gitu ya. ya kayak gitu. Dari kakak minum itu emosi kakak bisa terkontrol nggak? Sebenarnya bukan buat ngontrol emosi sih minum itu, lebih ke pelampiasannya. Buat hilangin stres gitu Iya. ya. Tapi kan kita kalau kebanyakan minum itu ya, kalau dilihat dari orang-orang yang sering minum itu kan bisa yang tanpa sadar ngelakuin hal-hal yang nggak menguntungkan gitu loh, yang bisa merugikan dirinya sendiri. Ya kalau itu kembali lagi ke diri sendiri. Kalau minumnya berlebihan ya emang kayak gitu rata-rata. Berarti Kak Abdul bisa Ya kita buat gimana ya, buat nenangin pikiran aja. Ya, berarti maksudnya Walaupun itu sementara ya. ya. Buat kakak-kakaknya ada lagi nggak nih kayak pengalaman gitu yang sering terjadi ya di sekitar kakak, di lingkungan atau di mana? Tangga mungkin. Iya. Kalau di lingkungan aku sih ya cuma itu sih, kayak hamil di luar nikah itu kayak udah dijadiin hal yang wajar gitu loh. Iya. Malah banyak gitu loh, malah sebagian tuh ada anak yang SMP, SMA. Oh bahkan kemarin sempat ada ini gugurin kandungan gitu loh. Bahaya banget ya, Kak ya? Iya, jadi kan ceritanya kan si cewek ini kan masih SMA ya, aku udah habis lulus SMA. Terus punya cowok kan ya, udah lulus juga, udah kerja kan. Terus si mungkin kan ini kan karena pergaulan bebas itu tadi ya, mereka itu sering keluar malam, terus sampai akhirnya kan itu kan hamil kan. Tapi dia nggak berani ngasih tahu ke orang tuanya gitu loh. Nah terus tiba-tiba tuh ada berita bayi dibuang gitu loh, ternyata orang itu. Jadi selama dia hamil selama 9 bulan tuh nggak ada yang tahu. Orang tuanya pun nggak tahu. Nggak tahu, taunya waktu habis digugurin kan. Terus orang tuanya dipenjarain atau gimana tuh, Kak? Enggak, itu ditutupin sih kasusnya. Jadi Sama. sampai sekarang belum tahu. Ya kayak diwajarin gitu loh, sambil di luar nikah. Sebenarnya kayaknya bukan diwajarin sih, cuman kayaknya sekarang anggapnya orang udah nggak heran lagi gitu, udah Iya. bukan kejadian langka gitu. Udah sering terjadi. Iya, karena udah terlalu sering itu kan. Sebenarnya kenakalan remaja tuh selain itu lagi apa ada lagi nggak sih sebenarnya, selain yang kayak hamil di luar nikah terus kayak minum-minuman gitu? Ada sih kayak yang kalau di sekolah itu kan kayak yang kayak tawuran gitu. Bolos juga termasuk kenakalan remaja nggak sih? Iya. Merokok belum waktunya juga. Sekarang SD aja Oh, kebanyakan temen ada yang aku merokok aja kan. nih ya, cewek yang kelihatannya baik-baik, pokoknya kayak soleh banget lah. Ternyata dia ngerokok, Cewek padahal. cewek. Dan itu pun baru tahu sekarang. Dulu tuh dia tuh covernya tuh baik banget kalau temenan. Terus teman-temannya tuh gimana? Ya. Baik apa kayak ya kayak ngikutin pergaulan bebas atau yang gimana? Ya ada sih yang ngikutin dia.
Ya, pastinya dia bisa ngerokok pasti terpengaruh dari pergaulan. Iya. Tapi emang apa semuanya terpengaruh dari pergaulan? Bukan ada latar belakang lain? Enggak juga sih kak. Apalagi sekarang tuh sebenarnya tuh apa ya, kita nggak bisa nilai orang tuh dari casingnya ya, ibaratnya Iya. jangan nilai buku dari sampulnya gitu kan. Tadi kayak yang dibilang Kak Indah punya teman yang apa sih casingnya baik, tidak orang baik, tapi ternyata kalau udah malam tuh tahu kan kemarin Ngerokok dugem dia sampean. Ya kalau bahasa sekarang tuh siang soleha, malam solehat. Terus itu orang tuanya kayak mana? Maksudnya tindakan dari orang tuanya. Ya orang tuanya nggak tahu sampai sekarang nggak tahu kelakuan Bisa anaknya. dia menutupi ya. Bisa di zaman sekarang kayaknya Dia banyak ya, pinteran anak daripada orang tua ya. ya sama kayak tadi kurang kasih sayang. Iya. Pokoknya tuh intinya. Kurang perhatian dari orang Pokoknya Kemajuan kalau- teknologi juga kan bisa membuat mereka lebih. Nah, untuk kayak yang pinter orang tua, pinter anak daripada orang tua itu, cara ngatasinnya gimana kalau menurut kalian? Sebagai misal kalian nanti ini jadi orang tua, hal apa sih yang bakal kalian lakuin? Ya melakukan pendekatan kepada anak, iya sih. terus melakukan pengawasan. Membatasi. lebih ke komunikasi sih sebenarnya. Komunikasi itu Nanti kalau misalnya dibatasin, ntar kesana kayak dikekang lagi. Ya kita ngebatasin Kita sewajarnya iya, aja. sewajarnya. terus kita atur jadwal juga loh. Nggak ada nggak tips-tipsnya kayak gitu buat misalnya aktivitas hariannya gitu? Ada nggak tipsnya? Kalau menurut aku sih sebelum kita apa sih menikah tuh kita tuh harus paham tentang parenting gitu loh. Kita punya anak nih ya, apalagi udah masuk masa remaja, kita harus gimana tempat dia main, gimana temennya, kita harus kasih tahu dia apa, harus banget milih-milih temen yang bakal ngebawa kita buat masa depan. Memang ada temen yang buat cerita, ada temen buat apa sih, buat apa cita-cita dia gitu kan, buat fokus buat belajar gitu. Ya kita bisa membantu si anak. Oh ini yang baik loh, ini yang kurang gitu kan. Terus bisa juga memberi anak batasan kayak waktu kamu jam segini main ini, waktu kamu jam segini belajar gitu kan. Jadi waktu anak tuh bisa tersusun rapi biar menjadi kebiasaan. Nah, kalau misalnya waktunya diatur, ngerasa jadi terkekang nggak? Enggak sih sebenarnya kalau udah dibiasain dari kecil gitu ya, nggak bakal ngerasa terkekang. Yakin? Iya. Nah ada tipsnya, setiap misalnya anak ini susah gitu ya, kita harus kasih apa ya, semacam gift gitu. Misalnya ini kamu belajar malam ini ya 1 jam aja, ntar besok mama kasih coklat atau apa gitu, pasti mereka seneng gitu loh kak. Bukannya kalau kayak gitu ntar jadinya anaknya manja? Iya sih. Dari saya ya kak, kita misalnya udah jadi orang tua nih ya, sebagai orang tua kita nih nggak bisa loh kayak ngatur. Ya emang boleh kayak bukan ngatur sih, nasehatin anak, tapi itu tuh kembali lagi ke anaknya itu, karena kita nggak bisa loh kayak kita harus kamu kayak gini ya kayak gini. Itu tuh anak tuh mau berubah karena dari diri dia sendiri loh, nggak harus dari orang lain gitu. Kalau menurut saya sih, mau sekeras apapun kita kayak ayo nak gini-gini, kalau anaknya nggak mau ya tetap ya emang bakalan diikutin, tapi kan kelamaan dia nanti bakalan bosen, bakalan ngerasa kayak nggak nyaman gitu sih. Jadi harusnya gimana kita? Iya kalau kita Kalau sama anaknya susah gitu ya, keras gitu, sifatnya Iya. keras gitu. Kan nggak semuanya anaknya sesuai ekspektasi kita lah gitu. ya Intinya beri kebebasan aja nggak sih, kayak misalnya bebas dia mau ngapain asalkan jangan yang Iya. terlalu membahayakan orang lain dan dirinya. Jadi udah nggak ngekang lagi nih, berubah lagi. Ya kan yang penting yang awal tadi kita kasih kekangan, tapi kan nggak berlebihan loh, kayak kita atur waktu dia dari kecil itu tadi kan, kayak misalnya nih hari weekend ajak dia jalan-jalan atau dikasih kebiasaan dia ini waktu kamu main ini gitu di hari weekend gitu kan. Soalnya kan di hari Senin, mungkin dari hari Senin sampai hari Jumat dia sudah berpendidikan gitu untuk sekolahnya belajar. Intinya komunikasi itu sih kak, pendekatan. Sebenarnya anak nyari kesenangan di yang lain bukan di keluarga karena kurang pendekatan komunikasi, yang orang tuanya sibuk kerja, apalagi yang dua-duanya lembur gitu kan, anak di rumah jadi kurang komunikasinya minum dulu kan. kak. Apalagi ada tuh yang bahasanya dia kurang kasih sayang orang tua, terus dia jadi lebih dekat sama pacarnya gitu kan. Ya ujung-ujungnya beritanya nggak bener nyampe nya, orang tuanya nggak tahu malah karena saking sibuknya kerja itu tadi. Ada pendekatan. Tapi kadang anak cerita ke orang lain gitu ya, karena anak tuh
kalau pas kadang kan ada tuh yang kita cerita ke orang tua tapi malah kena marah gitu loh, Iya, ya kan. Jadi anak tuh jadi nggak berani kan cerita sama orang tua, malah lebih nyaman cerita sama orang lain. Karena anak itu tahu kalau cerita udah dia pasti dimarah, ngapain cerita ya kan. Jadi sebagai orang tua kita tuh harus mengerti anak ya. Iya. Kita harus memahami sifat dan karakter anak terlebih dahulu kan. Iya sih, benar banget. Kalau misalnya kita udah paham gimana nih karakternya, apa sih maunya anak gitu kan. Kita harus pahami dulu. Kalau misalnya kita udah paham, udah ngerti karakter, baru kita bisa melakukan pendekatan kepada anak. Gimana sebagai orang tua mau ngerti kalau misalnya orang tuanya aja nggak dekat sama anak? Ya. Ya kembali lagi kan. Kan kalau misalnya remaja nih, idealnya sekarang kan pacaran. Kalau misalnya kalian jadi orang tua, kalian bolehin nggak anak kalian pacaran? Boleh Boleh, aja. tapi selama ada bebas. batasnya. Pacar juga tuh kadang bawa pengaruh negatif kan. Kayak sewajarnya aja nggak sih pacaran? Iya, sewajarnya. Itu cara mengedukasi agar hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Caranya gimana? Kalau misal anak kalian nanti udah remaja, ada gak cara-cara buat stop gitu loh? Untuk tidak boleh pacaran gitu. Bukan tidak boleh pacaran, kan tadi katanya boleh kan? Maksudnya bukan nggak bolehin pacaran, nge-stop gimana ya, mencegah agar hal tersebut tidak terjadi. Kayak tadi itulah, kayak hamil di luar nikah segala macam gitu. Itu tentang pacaran ya. Lebih ke mempelajari keiman nggak sih kak? Nah, Terus kayak ngeliatin gambaran kedepannya gitu loh, nggak semuanya pernikahan kan. Kalau udah misalkan kayak gitu terjadi, pasti menikah kan. Menikah muda tuh nggak seenak yang dibayangkan kan kak. Iya kita ngeliat kayak orang nikah enak gini, cuma kan nggak tahu nanti kedepannya gimana gitu. maksud saya tuh gini kak, jadi kalau misalnya waktu dalam pacaran tuh kan bisa aja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kan. Sebagai orang tua, kita tuh harus ngapain biar anak itu nggak ngelakuin hal itu? Ya, yang pertama kita harus kenalin dulu itu cowoknya itu siapa. Terus yang kedua, ya boleh aja pacaran. Nah pasti tuh ada kan di sini yang punya pacar tuh malah jadi lebih baik kan. Ya, pasti anak kita juga tahu lah kalau misalnya nih kemampuan dia misalnya kita pinter renang nih, pasti bisa jadi dia dapet di pacar yang sesuai tempat dia beradaptasi kan. Jadi nggak mungkin dong kalau misalnya nggak sesuai gitu. Terus ya intinya kita harus mengenalin pacar itu sih. Sekiranya kita pasti bisa nilai kan, ini cowoknya bisa ditanyain kan kenal dari mana gitu kan. Ntar kalau udah mulai deket pasti dia ngajak jalan juga tuh harusnya izin dulu gitu ke orang tuanya. Ya Sering intinya ngajak tuh ngobrol gitu lah sama. iya intinya tuh melakukan pendekatan gitu ya kan. Jadi kita harus memahami dulu pasangan dari anak kita. Iya. Oke. Terus menurut kalian tuh idealnya umur berapa sih anak kita pacaran? Kalau untuk aku sih mulai kuliah boleh sih, karena itu juga butuh Bisa buat semangat juga. dia buat sesuatu. Jadi paling Udah idealnya paham lah mana yang waktu baik, mana kuliah. yang buruk. Iya, kalau idealnya kan sebenarnya kan pas kuliah. Tapi kan zaman sekarang Zaman sekarang kan iya. SD aja udah. Iya, zaman udah berubah ya. Iya, SD tuh udah. Jadi apa kalian akan terus ngekang selama dari SD sampai SMA buat anak yang nggak pacaran? Enggak juga. Enggak sih, soalnya kan takutnya nanti mentalnya dia terganggu, terus dia lebih takut kayak deket laki-laki tuh malah takut loh, takutnya nanti pas waktu ke masa depannya. Jadi trauma. Iya, padahal dia belum pernah melakukan, intinya kayak deket sama orang aja belum pernah gitu kan, walaupun deketnya, oh ini nggak boleh nih, ini nggak boleh gitu kan. Beri kebebasan tapi yang menurut dia yang baik gitu loh. Beri kebebasan tapi jangan terlalu bebas. Iya. Ini maaf ya kak, keluar jalur karena suaranya bising kan, karena kita kan di ruangan yang terbuka gitu, jadi harap dimaklumi. Lanjut kakak-kakak yang ingin bercerita.
Oh ada lagi kenakalan ini kan kenakalan remaja ya. Ini nggak sih zaman sekarang tuh kayak ada yang mencuri gitu. Iya. 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 Karena merokok itu kan, karena pengen ngerokok terus Iya, dia mencuri gitu. Nggak ada duit kan. Terus ada juga yang perekonomian orang tuanya menipis, berkurang gitu kan. Jadi dia ingin mempunyai keinginan yang belum bisa tercapai dari orang tuanya gitu. Oh itu sih kok dari tadi aku tuh nggak denger, ada nggak sih yang pernah slot gitu loh? Iya. Ada sih banyak sekarang. Apalagi cowok-cowok kan zaman sekarang. Iya, benar banget. Bahkan ada yang cewek juga main, nggak cuma cowok gitu loh. Sampai ada yang ngorbanin uang kuliahnya. Oh ada kawan Bahkan kan. ada yang ini minta duit sama Satu ceweknya. ya. Iya, Bahkan ada yang ini ngorotin kayaknya ceweknya. pembahasan yang sangat menarik ini. Satu-satu yang Fundamental sepertinya. Iya. Iya, Morotin ceweknya cuma demi swap. Gimana tuh biasanya kalau ngechat juga? Itu berdasar. Ada yang enggak ya? Itu sama pacarnya kira-kira dipinjemin nggak ya? Ya mungkin kalau sekali dua kali masih dipinjemin lah. Kalau Kalau udah tiga banget kali, gitu ya. empat kali. Taunya udah cewek tahu juga kan diri. bakalan mikir, oh cowok ini kayak gini. Gitu ujungnya ya dia malah ninggalin apa? Ninggalin utang, ninggalin ceweknya. Aku makan ya kak. Iya boleh ya. Tapi ada juga loh yang baru-baru ini ya. Cuma karena saat dia jadi berhenti kuliah gitu loh. Iya. Cuti. Karena dia kan bilang ke orang tuanya masih kuliah. Dia minta uang UKT buat bulanan gitu kan. Sebenarnya nggak buat kuliah tapi buat selagi pribadi lah. Suatu bahaya. Sampai motor digadein, sampai laptop juga digadein ya. Kasihan orang tuanya ya kayak gitu ya? Iya bener lah, orang tuanya kan di kampung kan taunya Iya. anaknya kuliah bener ya. Emang kalau udah kecanduan susah nggak sih? Iya, kalau slow tuh nggak cuman remaja ya, sampai ke Anak orang yang tua. tua juga sama Anak aja. kecil juga loh kadang-kadang. Itu udah kenakalan sosial kayaknya. Iya, itu tuh kayak permasalahan yang luar biasa sih. Bahaya banget sih. Iya. Terus gimana sih untuk kalian nih kan kebanyakan anak rantau nih ya? Iya. Cara orang tua kalian buat mantau kalian tuh gimana sih, kan jauh tuh. Mungkin ada tuh yang bohong malam-malam nih bilangnya mau kerja kelompok, bahkan ada yang nggak di kosan, bahkan ada yang ngekos sama pacarnya malah nih. Gimana tuh? Sering dia telepon aja sih. Lebih utamanya di Komunikasi. VC. Iya, Sering video call Iya, kan. sering video Biar call. tahu dia di mana gitu. Tapi kan nanti habis video call bisa dong. Iya gimana Ya. tuh? Itulah tadi pinter anak daripada orang tua. Iya, makanya Kembali lagi ke diri sendiri sih kan sebenarnya. Tergantung orang tuanya ya, gaul apa enggaknya. Tergantung kitanya juga. Kan bisa bohong juga. Susah sih ya. Iya sudah gila. Ya, mungkin udah cukup ya Kak untuk waktunya. Ada nggak sih dari Kak Julian untuk sarannya dari topik podcast ini? Dia tuh harus gimana sih? Iya, kalau dari aku sarannya tuh kita sebagai remaja nih ya kak, harus karena kita udah mulai dewasa gitu, harus pinter memilah mana yang baik, mana yang buruk gitu. Kalau temen yang baik ya diikutin, kalau yang buruk ya tetap ditemenin, tapi jangan sampai ikut ke jalur yang buruk gitu. Kayak ikan di lautan loh, walaupun airnya asin, tapi ikannya nggak asin gitu. Oh iya. Nih kalau aku habis baca buku ini ya, jika kamu berada di lingkungan pertemanan positif dan mendukung, yakinlah kamu akan lebih dekat dengan berbagai impian selama ini. Itu tadi kalian dimana kalian berdiri tuh ya itu yang bakal nentuin kehidupan kalian gitu. Iya. Kayak kalian punya teman yang baik ya bakal jadi yang baik. Kalian berteman sama orang pintar bisnis ya bisa jadi pembisnis juga gitu kan. Terus memilih teman dalam bergaul tuh bukan perkara yang mudah, ya nggak sih Kak? Iya, benar banget. Tapi kita bisa mengendalikan berbagai hal yang ada dalam diri, memilah atau memilih menjadi pokok yang penting. Terus sosok teman yang dimiliki saat ini tuh sebagai penentu kan bagaimana masa depan nantinya, karena bagaimana cara bergaul dengannya itulah yang akan tercipta. Nah, mungkin ada lagi yang mau disampaikan dari kakak-kakaknya? Kalau menurut saya ya, kalau misalnya kita sebagai remaja, selain kita harus memilih dan memilah, kita itu harus gimana ya? Harus lebih terbuka sih sebenarnya sama orang tua, harusnya. Karena
gimana ya, kalau kita ada apa-apa juga semuanya pasti balik ke orang tua. Iya. Iya sih, betul banget. Jadi kita sebagaimana mau seburuk-buruknya kita harus terbuka sama orang tua. Bukan justru malah ke teman kita atau gimana. Seharusnya orang tua, karena orang tua yang sudah membesarkan kita, melahirkan kita gitu kan. Membiayai. Iya, semuanya. Bukan temen kan. Apalagi pacar. Iya. Jadi gimana nih, masih ada lagi nggak yang mau kakak-kakak? Ada sih kalau aku buat apa ya, buat ngatasin kayak ngecegah gitu loh kenakalan remaja ini, kayak kita tuh harus sering-sering nyari kesibukan gitu loh, tapi kesibukannya yang positif, kayak nyari kegiatan yang positif, kayak apa ya ikut-ikut apa Organisasi ya di kampus ya. Nah ya itu kan positif kan, jadi kita juga bisa ngehindarin yang hal negatif gitu loh. Nambah relasi juga ya Kak. Iya. Jadi podcast kita hari ini udah selesai ya kak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.